PLT Dukcapil Provinsi Bengkulu. Selamat pagi. Ini banyak sekali publik masyarakat ini apa sih fungsi Dukcapil Provinsi Bengkulu itu sendiri? Itu bagaimana itu Pak PLT Kadis? Jadi terima kasih. Jadi secara garis besar, Dukcapil Provinsi Bengkulu ini fungsinya adalah pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi terhadap kinerja kawan-kawan kita yang ada di kabupaten kota. Karena di Dukcapil ini kita mempunyai target kinerja, kan ada beberapa itu, diantaranya perekaman KTP, kemudian akte kelahiran, KIA, kemudian akte kematian, dan yang terbaru ini adalah kartu identitas digital, identitas kependudukan digital (IKD) kan. Jadi dengan target-target itu Dukcapil sendiri nanti secara akumulasi di sanalah target kinerja dari Dukcapil provinsi yang dilaporkan ke Dirjen Dukcapil. Artinya kita sangat bergantung dengan kinerja kawan-kawan di kabupaten kota ini. Makanya kalau ada kendala-kendala atau hambatan dalam pelayanan di kabupaten kota, kita selalu hadir untuk menjadi bagian dari solusi kawan-kawan kita di kabupaten kota. Jadi seperti itu, dan tentu outputnya nanti penyediaan data dalam skala provinsi. Ini banyak sekali nih Pak PLT Kadis Dukcapil Provinsi Bengkulu. Artinya masyarakat ini banyak dalam pelayan itu baik itu untuk mencetak KTP itu sendiri. Artinya di sini ada kendala pelayanan di setiap kabupaten itu. Artinya Provinsi Bengkulu ada 9 kabupaten dan kota, artinya 10 ya Pak. Artinya seperti mana nanti itu untuk pengawasan ini yang akan dilakukan Dukcapil Provinsi Bengkulu sebagai pengawas? Ya. Jadi dalam penerbitan KTP ini kita bagaimana mengharmonisasi kabupaten kota ini terkait dengan sarana prasarana, termasuk juga belangko KTP. Jadi sarana prasarana inilah yang kadang-kadang menjadi kendala dalam pencetakan. Kadang-kadang masyarakat terhambat, mungkin alat printnya yang rusak atau alat rekamnya yang rusak. Nah itu kita dalam peran kita sebagai Dukcapil provinsi itu bisa memfasilitasi pemakaian dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain, saling pinjam meminjam lah, dan kita sendiri juga itu menyediakan cadangan bagi daerah-daerah yang mempunyai kendala penerbitan, pemerinan. Nah kemudian belangko ini secara berkala kita jemput ke Jakarta di Dirjen Dukcapil untuk kita jadikan cadangan. Jadi bagi kabupaten kota yang cadangan belangkonya sudah menipis, itu mengambilnya ke provinsi. Di samping mereka sendiri juga bisa mengambil belangko langsung ke Jakarta, namun dalam porsi yang terbatas kan. Jadi kendala-kendala itulah yang sering kita hadapi dalam pelayanan ini, dan disitulah letak fungsi Dukcapil provinsi. Terakhir ini Pak PLT Dukcapil Provinsi Bengkulu, ini banyak sekali nih masyarakat mengeluhkan dengan jarak waktu untuk pembuatan KTP ataupun untuk berurusan ke Dukcapil Kabupaten nih. Contohnya salah satu adalah itu daerah Kabupaten Kaur. Kaur ya. Artinya di sini jarak waktu mereka ke Dukcapil itu pembuatan KTP itu sangat jauh sekali, sampai 60 kilo, ada yang 50, ada 45 kilo. Artinya ada nggak nantinya untuk dengan adanya ini nantinya pihak Dukcapil Provinsi Bengkulu mengusulkan ke Kementerian Pendudukan? Ya. Jadi ini memang menjadi kendala di banyak daerah terkait jarak kan, jarak pengurusan dengan pusat-pusat layanan Dukcapil. Nah dulu kita melaksanakan ada namanya inovasi jemput bola. Ya, kita mengunjungi daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pelosok untuk memudahkan masyarakat dalam perekaman KTP. Namun dalam 1 tahun terakhir kita memiliki kendala karena jaringan yang dulu disediakan oleh pusat itu saat ini sudah tidak tersedia kan, sudah tidak tersedia. Jadi
pelayanan perekaman hanya bisa dilakukan di kantor Dukcapil atau di mall pelayanan publik Dukcapil kan. Jadi tidak bisa kita mobile lagi ke daerah-daerah untuk melakukan pelayanan jemput bola. Namun kita mempunyai tenaga yang sudah di SK-kan itu di desa dan kelurahan. Nama tenaga yang kita miliki itu adalah tenaga register kependudukan yang ditugaskan oleh kelurahan, desa terhadap perangkat ataupun staf di desa atau kelurahan itu sendiri. Nah, ini kita berharap petugas register kependudukan ini bisa memfasilitasi masyarakat terkait dengan penduduk ini kan, khususnya yang tidak memerlukan masyarakat untuk datang langsung ke Dukcapil seperti pengurusan akte kan, tidak harus langsung masyarakatnya datang ke Dukcapil kan. Yang harus itu cuman pengaktifan identitas kependudukan dan perekaman. Nah, yang lain-lain itu sesungguhnya bisa difasilitasi saja dari kantor desa ataupun kantor kelurahan, seperti penerbitan akte kematian. Cukup kirim berkas-berkasnya saja kan, nanti akan diterbitkan oleh Dukcapil dan juga bisa dikirim melalui WA, melalui email kan. Jadi itu sangat memudahkan. Pada intinya kita berkomitmen dalam layanan ini bahwa layanan Dukcapil itu mudah, cepat, dan yang terpenting tidak dipungut biaya sedikit pun. Oke, terima kasih Pak